Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu daripada amil nawasih. Nah, kawan-kawan, sebelum kita masuk dari pembahasan, kawan-kawan sudah membahas tentang apa itu amil nawasih, yaitu amil-amil yang meruntuhkan daripada i'rab, daripada mubtada dan khabar. Nah, setelah kita membahas tentang kana, nah sekarang kita masuk di inna dan saudaranya. Nah, inna wa akhawatuha. Nah, inna ini beramal yaitu tansibul isma watan watarfa'ul khabar. Nah, amalan daripada inna dan saudaranya yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yaitu menasab isim dan merafa khabar. Nah, kita beri contoh ya kawan. Contohnya yaitu inna. Kita beri contoh yaitu Zaidun qaimun. Asal kata dari Zaidun qaimun, i'rabnya itu adalah mubtada dan khabar. Lalu masuk inna, meruntuhkan daripada i'rab mubtada dan khabar. Masuk inna menjadi inna Zaidan qaimun. Yang awalnya ini menjadi mubtada lalu menjadi isim daripada inna. Qaimun yang awalnya ini menjadi khabar daripada mubtada sekarang menjadi khabar daripada inna. Maka menjadilah inna Zaidan qaiman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang kandungannya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum mengetahui bagaimana susunan daripada mubtada dan khabar, maka di sini kawan kami akan menjelaskan tentang apa itu mubtada dan khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahuli an arifakum ala nafsi. Ismil Kamil Bunga Putri Rahmadani. Tunadunani Bunga. Kaifahalukum jami'ah. Taib, di sini saya akan melanjutkan atau menyampaikan materi mengenai mubtada dan khabar yang mana sudah juga disampaikan oleh rekan saya, dan di sini saya mungkin akan sedikit menambahkan atau melanjutkan materi dari khabar dan mubtada itu. Jadi langsung saja, al-mubtada wal khabar. Di dalam bahasa Indonesia, mubtada berarti subjek dan khabar adalah predikat. Dan mubtada dan khabar itu memiliki ciri-ciri, yaitu mubtada harus berupa kata benda atau isim atau kalimat isim. Dan salah satu cirinya yaitu diawali dengan alif lam dan juga harus berupa isim makrifah. Sedangkan khabar harus berupa isim nakiroh yang diakhiri dengan tanwin. Baik, kita coba langsung ke contohnya. Contohnya yaitu altimizu mujtahidun, artinya siswa itu rajin. Di mana tilmiz yaitu mubtada dan mujtahidun yaitu khabar.
Kenapa Altimis dikatakan sebagai mubtada? Karena berada di awal kalimat dan juga diawali dengan alif lam. Sedangkan mujtahidun, kenapa dia dikatakan sebagai khobar? Karena diakhiri dengan tanwin. Jadi kalau mubtada dia harus makrifat dan cirinya yaitu alif lam, dan khobar harus nakiroh dengan cirinya yaitu tanwin. Contoh selanjutnya yaitu ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu jamilun. Di mana ar-rajulu yaitu sebagai mubtada dan jamilun sebagai khobar. Ar-rajulu jamilun memiliki arti laki-laki itu tampan. Dan contoh selanjutnya yaitu al-mar'atu jamilatun. Al-mar'atu jamilatun, di mana al-mar'ah yaitu sebagai mubtada dan jamilatun sebagai khobar. Al-mar'atu jamilatun memiliki arti perempuan itu cantik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kalau mubtadanya laki-laki maka khobarnya juga harus laki-laki. Dan sebaliknya jika mubtadanya perempuan maka khobarnya juga harus perempuan. Yumkin hada minni afwan wa syukron. Nah, setelah kita tahu apa itu mubtada dan khabar, maka kita akan membahas lagi tentang inna dan saudaranya. Nah, inna ini juga memiliki saudara-saudaranya, yaitu inna, setelah inna itu anna. Anna dan inna itu maknanya sama. Anna dan inna itu bermakna taukid. Taukid artinya menguatkan. Menguatkan. Kita beri contoh lagi. Inna atau anna Zaidun naimun. Sungguh Zaid itu tidur. Setelah kemasukan anna juga sama tadi, i'rabnya menjadi isim anna dan naimun menjadi khabar anna. Nah, kalau sudah memakna taukid artinya menguatkan. Sungguh Zaid itu tidur. Berarti Zaid itu benar-benar tidur. Nah, kawan-kawan. Lalu kita masuk setelah inna dan anna ada namanya hurufnya ka'anna. Ka'anna itu bermakna tashbih. 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 Apa itu arti tashbih? Tashbih artinya seperti atau menyerupakan. Nah, kita beri contoh tashbih, yaitu ka'anna Zaidun asadun. Zaid ka'anna Zaidan asadun. Zaid seperti singa. Maka setelah sama juga i'rabnya, Zaid ini menjadi isim ka'anna dan asadun ini menjadi khabar ka'anna. Zaid seperti singa ya. Jadi ka'anna ini bermakna tashbih, menyerupakan.
setelah inna, anna, ka'anna, kita masuk hurufnya lagi saudaranya laita. Laita itu bukan, lakinna. Lakinna, kita masuk lakinna dulu. Lakinna itu bermakna istidrak. Apa itu istidrak? Istidrak ini adalah pengecualian. Nah, misalnya pengecualian. Misalnya Zaidun suja'un. 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 Lakinna lakinnahu, kita buat lakinnahu bakhilun. Bakhilun. Zaid itu berani, akan tetapi dia itu bakhil. Nah, di sini adalah contoh daripada lakinna. Nah, ini lakinnanya. Ini isim daripada lakinna, dan bakhilun ini menjadi khabar daripada lakinna. Zaid itu berani, akan tetapi dia itu bakhil. Nah, tahu kan kawan? Nah, setelah itu kita masuk lagi hurufnya lakinna, yaitu laita. Laita itu bermakna tamanni. Tamanni yaitu berharap yang tidak layak. Tamanni, berharap tidak layak. Tidak layak, atau bisa kita artikan berharap tidak bisa dicapai. Nah, misalnya kita beri contoh. Laita laita Zaidun laita misalnya kita beri contoh Zaidun ta'irun. Zaidun terbang. Awal katanya menjadi awal mulanya menjadi mubtada dan khabar, lalu masuk laita. Ini cara buatnya guys. Laita. Setelah masuk laita, mubtada menjadi fathah, maka menjadi laita Zaidun ta'irun. Apa tadi? Laita bermakna tamanni, yaitu berharap kepada yang tidak layak. Zaidun terbang, ya. Maka Zaidun ini, laita ini kegunaannya kepada yang tidak layak. Nah, Zaidun kan tidak mungkin dia terbang, maka menggunakan laita. Dan ada lagi hurufnya la'alla. La'alla ini kebalikan daripada laita, yaitu berharap
kepada kepada yang layak, atau disebut dalam bahasa Arab bitauqi', lau tauqi'. Kita beri contoh, misalnya di dalam ayat kita beri contoh, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, tattaqun. La'alla itu huruf tamanni atau tugasnya menasab isim merafa khabar. Kum ini adalah isim daripada la'alla. Tattaqun bisa menjadi khabarnya la'alla. Nah, khabar nih kawan-kawan tidak mesti isim saja. Nah, tapi khabar ini bisa juga berupa fi'il. Nah, tattaqun isim. Khabar itu berupa isim, kawan. Tattaqun. Kita contoh lain, la'alla amrun halikun. La'alla amrun halikun. Nah, ini artinya semoga amron itu binasa. Ini harapan yang kepada sesuatu yang layak. La'alla amron halikun. Ini bisa benar-benar terjadi, guys. Maka inilah yang dinamakan dengan huruf-huruf yang beramal menasab isim dan merafa khabar, atau huruf-huruf yang merubah i'rab mubtada dan khabar menjadi isim dan khabar saudara-saudara inna. Nah, untuk fungsinya inna akan dijelaskan lagi oleh saudari kita, yaitu Titin Amelia. Nah, dan untuk beberapa contoh juga akan juga dijelaskan oleh kawan kita Alam Nur Said. Mungkin hanya ini dari saya, dan akan diperjelas lagi contoh dan fungsi oleh saudari dan saudara kita. Semoga di video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fungsi inna wa akhwatuha, apabila masuk ke dalamnya jumlah ismiyah, ia memiliki peran dalam menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Peran yang bertolak belakang dengan peran kana, yang mana kana merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Contoh inna dan saudaranya. Contoh kalimat inna. Inna Muhammadan Rasul. Muhammadan menjadi mubtada, yang dimana khobarnya ialah Rasulun yang dibaca rofa. Yang kedua kalimat anna. Wa'lamu annallaha ghafur. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun. Lafaz Allah menjadi mubtada dan khobarnya ialah ghafurun yang dibaca rofa. Yang ketiga laita syababa ya'udu. Seandainya masa muda kembali. Lafaz syababa menjadi mubtada, ya'udu dibaca rofa karena menjadi khobar. Yang keempat ka'anna baitan kabirun. Rumah seakan-akan besar. Lafaz baitan menjadi mubtada dan khobarnya ialah kabirun sehingga dibaca rofa. Kelima, la'alla zaidan fauzun. Semoga Zaid menang. Lafaz zaidan menjadi mubtada dan khabarnya ialah fauzun yang dirofakkan atau yang dibaca rofa.